materi pada hari ini judulnya adalah rekaman sempurna. Rekaman apa? Rekaman atau catatan dari semesta. Nah, tujuannya kita mengetahui ada rekaman sempurna ini apa? Gitu kan. Yang pertama adalah ini yang menunjukkan bahwa tampilan atau pancaran yang menampilkan dari kondisi fenomena di luar kita. Nah, jadi segala sesuatu dari niat kita itu akan tercatat. Dari niat, bahkan dari niat. Belum tindakan, belum perilaku, tapi dari niat. Maka coba cek teman-teman yang sekarang mungkin depresi gitu ya. Merasakan hal yang gak nyaman dalam hidup. Sebenarnya kalau dari kesadaran dan spiritual, itu semua tuh ada penjelasannya, atau mungkin bukan penjelasannya. Ada alurnya untuk bisa kita selami. Itu. Karena kalau dijelaskan pakai pikiran akan bias lagi. Maka yang terpenting adalah apa sih yang sebenarnya manusia inginkan? Apakah perubahan itu sendiri? Kenapa manusia ingin berubah? Ya kan? Kenapa ada yang mudah menjadi korban? Ya. Ada yang bertemu dengan orang-orang yang sekarang disebut dengan narsistik ya, personality disorder gitu. Sampai akhirnya ada yang merasa jadi korban, dan jadi korbannya harus butuh terapi. Nah, bedanya dalam kesadaran tuh begini, ada terapi, ada yang diterapi, ada versi terapi untuk pengembangan diri lah ya, untuk bisa membersihkan pendaman emosi dan lain sebagainya. Kalau kita di kesadaran itu lebih ke cek internal aja, cek kondisi batin. Walaupun memang dalam prosesnya ada terapi dan lain sebagainya, tapi kita akan mulai bisa memilah dan memilih mana yang sebenarnya lebih penting. Apakah, ya silakan Kak Susana hadir, terima kasih. Maka yang lebih penting mana? Kita terus menggali sumur. Misalkan gini, katakanlah ada wadah, ada apa sih namanya, guci atau apa yang biasanya dari tempayan gitu ya. Ada tempayan gitu. Nah, tempayan itu kan diisi air gitu ya. Terus airnya kotor. Airnya kotor kita kuras, kita bersihkan. Terus nanti kotor lagi kita kuras, kita bersihkan. Nah, pas dikuras itu ya, itu kayak istilah terapi tadi, dikuras, dikuras, dikuras. Tapi ternyata kesadarannya seperti kesadaran yang selalu mempengaruhi isi daripada tempayannya. Maka ternyata dicek di isi tempayan itu, di tepian tempayan itu tuh ada kotor ya, ada kotoran gitu. Yang akan terus membuat si airnya di dalamnya itu kotor. Maka secara bersamaan kalau kesadaran itu, selain kita memberi jarak atau memberi ruang yang lebih besar si tempayan itu ya, terus kita bersihkan isi dalamnya, dan sekaligus kita cek setiap saat kondisi dari airnya, kotor apa enggak, perlu dibersihin apa enggak. Nah gitu. Jadi dalam kesadaran itu bukan hanya soal terapinya, tapi juga cek internal, batin. Gitu. Kurang lebihnya, mengamati dan menyaksikan batin kita. Gak ada yang salah dengan terapi, gak ada yang salah juga dengan teknis-teknisnya. Kalau misalnya itu juga bagian dari perjalanan, kalau katakanlah perjalanan mental, spiritual ya. Tapi kalau misalnya ada yang banyak terjebak di siklus terapi terus, bertahun-tahun gak sembuh-sembuh karena terlalu melekat dengan identitas yang diterapi. Dia adalah korban, dia adalah yang merasa butuh terapi terus-menerus. Butuh obat, butuh dokter, dan lain sebagainya. Nah, maka kalau terjebak, jadi segala apapun di dunia ini tuh dinamis, ada perubahan, ada pergerakan, itulah kesadaran. Ketika stuck terjebak di hanya meditasi bertahun-tahun, mindfulness bertahun-tahun, terapi bertahun-tahun, karena kesadarannya tidak transisi ke yang sekarang, itu hanya terus ke masa lalu, terus mempertahankan identitas atau melekat dengan egonya. Ya, jadi ya dalam diri harus bersih ya Kak. Iya, tapi di kesadaran kita nanti juga sadar siapa yang membersihkannya. Karena siapa yang ingin membersihkan itu berarti ada tanda, oh kayaknya aku kotor nih, ya kan? Oh kayaknya aku tidak benar nih, kayaknya aku punya kesalahan nih, nah gitu. Di kesadaran nggak peduli tentang itu, nggak peduli bahwa kita siapa, dulu pernah melakukan apa, se-ekstrim apa kita melakukan kejahatan atau lain sebagainya, itu nggak ada pengaruhnya. Jadi, karena kita semuanya, sejahat apapun, itu adalah kesadaran murni. Bedanya cuma spektrumnya. Kesadaran yang tidak sadar sebagai kesadaran, akhirnya berperan sebagai ketidaksadaran. Muncullah banyak spektrum. Yang sakit, yang mengganggu orang lain, yang, mohon maaf ya, rendah, bodoh, NPD, dan lain sebagainya. Tapi secara bersamaan, kita itu ya keilahian itu sendiri.
secara sadar kita adalah kesadaran itu sendiri, cahaya itu sendiri, cinta itu sendiri. Yang mana dalam spektrumnya silahkan berperan masing-masing, dan biasanya untuk mengisi daripada jalan-jalan peran di dalam realitas ini butuh sekali dualitas ya, agar kita bisa merasakan siang dan malam, sakit dan enak, sakit dan sehat, nggak nyaman dan nyaman. Maka dalam kesadaran tuh bukan soal dualitasnya, tapi yang mengamati dari non-dualitas. Ya silahkan Bang Adentre ya. Jadi itu pentingnya kita mulai dulu dari pengenalan istilah terapi dan cek internal kesadaran. Atau ya kesadaran itu sendiri, gitu aja. Terapi dan kesadaran. Berarti terapi bukan salah, mungkin teman-teman dari sini sering mencoba terapi, termasuk ya mencari guru spiritual, mencari siapapun, mencari jawaban mungkin lewat AI gitu ya. Itu kan sebenarnya untuk bertanya ya, apa sih yang sebenarnya aku inginkan, aku harapkan, terus perubahan apa yang ingin aku siapkan ke dalam hidupku gitu. Perubahan apa? Karena manusia terus bergerak, berkembang sebagaimana mengikuti kesadaran, segala sesuatu tuh selalu bergerak energinya. Kesadaran tuh karena yang ada hanya kesadaran. Nah, kenapa yang ada hanya kesadaran? Karena segala sesuatu ya kesadaran itu, dan dalam kesadaran itu bergerak. Itulah energinya. Hanya ada kesadaran, maksudnya kesadaran itu eternal. Hanya ada kesadaran, hanya ada now, hanya ada sekarang. Nah, ketika kita berpikir, itu bukan sadar lagi, itu kita mencari masa lalu. Kita berpikir, satu detik ke depan berpikir, satu detik ke belakang berpikir, mengingat memori berpikir, mengira-ngira berpikir. Nah, coba kalau kita sadar sekarang, muncul nggak pikiran? Ya, nggak mungkin, karena adanya sekarang. Jadi segala sesuatu realitas itu cuma ada sekarang. Nah, waktu diciptakan pikiran untuk kita bisa memilah dan memilih mau di masa lalu terjadi apa, sejarahnya apa, di masa depan kita mau ngapain gitu. Itu waktu. Tapi kita harus tahu di belakang tepat daripada pikiran dan fenomena itu apa? Ya noumenanya, noumena, penggerak sumber dari segala fenomena, yaitu noumena atau kesadarannya itu. Maka kesadaran untuk mengalami dirinya sendiri, kesadaran untuk mengalami fenomenanya sendiri, itulah muncul dualitas. Ada positif, ada negatif, ada siang, ada malam, ada spektrum kiri, ada ke kanan, ada atas, ada bawah, ketidakterbatasan yang akhirnya menjadi sebuah spektrum. Nah, jadi kita bisa lihat banyak sekali spektrum di realitas ini. Dan berdasarkan spektrum itu juga kesadaran manusia makanya berbeda-beda, ya kan? Bukan berarti kayak harus di level-levelin ya. Oh, kamu lebih rendah, kamu lebih tinggi. Enggak, itu cuma spektrum, makanya sadari itu. Kalau mikirnya dari pikiran tadi, kita kan selalu membandingkan, ngejudge ya. Ini baik, ini buruk, ya kan? Ini jahat, ini salah, ini benar. Itu spektrum yang dilabeli oleh pikiran. Padahal yang namanya spektrum ya spektrum aja. Kesadaran mengamati aja semua spektrum itu. Dan tugas dari kesadaran kita memilih mau kemana, mau spektrum yang mana. Kesadaran itulah yang sebenarnya free will, kehendak bebas. Mau memilih di jalur yang mana, gitu. Ketika semakin sempit pilihannya, berarti tidak punya pilihan. Ya sadari dulu semua keterbatasan, semua hidup berada dalam hidup dia nggak punya pilihan gitu kan. Sadari akhirnya sampai dia mundur, nanti bisa mundur ke latar belakang, yaitu kesadaran untuk bisa memilih mana realitas, mana spektrum yang ingin dia tuju. Setelah itu masuk lagi berperan sebagai identitas di kesadaran yang baru. Nah gitu. Karena banyak sekali ya yang akhirnya terjebak nih. Aku kan baru-baru ini main thread ya. Kan di situ banyak banget yang ya ampun, pikirannya gitu ya, depresi dan lain sebagainya. Dan ini bukan hanya lagi soal contoh, tapi kasus. Misalnya ada yang dia baik, positif gitu ya. Dia kelihatannya halo-halo gitu, senyum, tapi besoknya suicide atau bunuh diri dan lain sebagainya itu. Kenapa? Terpenjara oleh pikiran. Padahal kita bukan pikiran, ya kan? Kita bukan pikiran, kita bukan perasaan. Sejatinya kita, kalau ngomongin spektrum tadi, frekuensi vibrasi, kita berada di frekuensi dari kesadaran sejak lahir. Itu frekuensi yang berlimpah, vibrasi yang sangat keberlimpahan. Yang sadar, kesadaran yang tanpa batas. Tapi akibat pengalaman hidup yang dimaknai dan disertai, didukung oleh lingkungan dengan pendaman yang banyak, misalnya pendaman yang memiliki penuh dengan rasa kekurangan, akibat dari survive kan, untuk bertahan hidup, maka
Kayak misalnya ada contoh uang susah dicari gitu kan. Nah, itu kan akhirnya membawa semua pengalaman kita tuh maknanya tuh jadi negatif kepada frekuensi yang rendah, ya. Dan akhirnya itu menimbulkan sebuah makna bagi pikiran, oh ternyata kehidupan ya di situ tanpa sadar menjebak dan terjebak. Di situ akhirnya muter di siklus pola looping pengulangan yang tanpa henti tapi menderita di sana. Begitu. Maka kita harus bisa lihat nih sekarang dari kesadaran sebenarnya kita bukan yang di situ, bukan yang seakan-akan membutuhkan surga karena surga tuh kita ciptakan di sini sekarang, terlepas dari nanti atau enggak, itu bukan lagi soal kesadaran, itu pikiran, itu kerjaannya pikiran. Kita sadari sekarang itu dengan kesadaran yang saat ini bisa kita sadari, selesai begitu. Ya kalau kita sadar sekarang, bahagia sekarang, surga sekarang, mau nanti kan ya itu surga gitu. Yang penting sekarang ya, bagaimana di kondisi sekarang itu kita merasakan atau menikmati, mengalami surga. Itu pentingnya di situ. Jadi kita sadar. Tapi karena akibat daripada pengalaman hidup dimaknai terus-terusan ya, belum lagi kita ngomongin memang ini sebab akibat daripada karma gitu ya. Tapi kita nggak ngomong karma di sini. Seperti akhirnya dia dilahirkan dalam keadaan penuh dengan keterbatasan gitu ya, penderitaan gitu. Oke, tetap sama, kita sadari terus ya. Sadari sampai akhirnya netral. Dan di sini baru titik mulanya sama nih, kita dengan secara tulus mencintai, menerima semua pengalaman hidup itu yang kita rasa menyakitkan, yang kita rasa nggak baik-baik aja, dan menimbulkan trauma, jadi drama, ya kan? Jadilah segala sesuatu itu yang kita sebut dengan pengalaman hidup yang merendahkan, membuat pola akhirnya percaya, meyakini bahwa kita itu butuh sosok penyelamat gitu ya, sosok pembawa syafaat dan lain sebagainya. Padahal itu merupakan simbol aja agar kita tuh naik kepada kesadaran yang lebih tinggi, frekuensi yang lebih nyaman. Dan itu tanggung jawab kita sebagai yang sadar dan bukan ke orang lain, sebenarnya sadar ke diri sendiri untuk bisa mengalami kesadaran tersebut. Makanya di sini buat teman-teman dan yang udah ikut lama ya, hanya kesadaran gitu kan, kita dengan secara sadar bilang ya kita bukan pikiran, kita bukan perasaan, kita bukan emosi, bahkan kita bukan tubuh, ya kita adalah ini gitu, yang nggak bisa disebut. Kalau mau disebut pun kesadaran, tapi kesadaran itu juga hanya sebagai simbol dan makna yang harus disadari juga. Jangan terbias oleh pikiran diintervensi, oh aku adalah kesadaran, tanpa tahu mengalami dan maknanya, tanpa tahu menyadarinya, itu berbahaya. Maka aku selalu bilang bahwa kurikulumnya di sini hanya kesadaran tuh cuma 5 tahap. Pengenalan yang panjang banget dari awal, penyadaran ya kan, dari penyadaran baru bisa pengalaman, mengalami subjek dan objek, baru 4 penyaksian, ya syahadat itu bersaksi, penyaksian total murni, nggak ada lagi subjek objek, adanya oneness. Baru pencerahan, 5 pencerahan, udah itu ketuhanan, kesadaran murni, ya just consciousness, hanya kesadaran total murni. Nah maksudnya menyadari itu ya, menyadari setiap sensasi, pikiran dan perasaan, tapi makanya belum bisa tahu makna menyadari karena belum mengenali diri. Nah itu penting. Diriku yang mana? Ada si namaku, ada si diriku. Mana yang aku? Gitu kan? Nah ternyata nanti kalau kita udah sering belajar menyadari atau mengenali terlebih dahulu, oh ternyata aku bukan namaku, apalagi aku bukan pikiranku, aku bukan perasaanku. Nanti baru bisa menyadari mana sensasi yang menjadi trauma, yang menjadi dendam, yang menjadi sakit hati. Tapi sebelum itu pasti pengenalan dulu, mengenali si diri fiksi. Ternyata si nama, si agama, bahkan keyakinan itu bukan aku, itu hanyalah label identitas yang disematkan kepadaku, dan itu bukan aku. Nah, mulai dari mengenal itu dulu. Kalau belum bisa mengenal itu, agak sulit untuk bisa menyadari. Cukup sulit, karena tahap pertamanya belum selesai. Jadi mengenali dulu diri kita yang mana. Diri kita yang ini. Yang bahkan gak bisa sebut, hanya bisa dikenali dulu, diakui dulu. Nah, kadang banyak sekali penolakan dari diri kita yang bagaimana bisa mengenali, tapi terlalu cenderung pada pikiran-pikiran yang kita itu terbawa pikiran terlarut untuk melihat masa lalu, penuh penyesalan, atau ketakutan terhadap masa depan, khawatir. Jadi untuk duduk tenang, santai, berdiam,
ya bersama segala yang kita sebut dengan diri fiksi tadi, itu jadi malah terlarut lagi lebih dalam ke ilusi atau sisi diri fiksi kita. Padahal dengan kita itu diam, duduk, hening, tenang, dan mau mengakui dan menyadari, mengakui saja dulu bahwa ya ini yang sudah terjadi kepada hidupku. Apa yang dirasakan itu apa? Selama ini penuh penyesalan kah? Penuh dengan uh, dogma kah? Apapun itu. Karena yang penting itu jujur terhadap diri sendiri. Ya, mungkin punya pengalaman yang memalukan apapun itu. Dilihat yang bisa diingat dia dari kecil sampai sekarang. Sehingga kalau sudah dari situ, ya barulah mulai bisa nih mengenali. Nah, contohnya juga begini. Banyak yang didiagnosis kan, ya, didiagnosis psikolog misalnya, kena overthinking, kena anxiety, ada yang didiagnosis sama dokter ADHD, ADHD, ada yang bipolar, ada yang skizofrenia. Pikirannya itu jadi makin sibuk banget. Padahal tinggal kenali, tinggal akui dulu, atau tinggal sadari bahwa kamu bukan semua itu. Kamu bukan yang bukan si diri yang overthinking, yang anxiety, yang ADHD, yang bipolar, yang skizofrenia. Oke, kamu mengalami itu, kamu didiagnosis itu, ya rasanya nggak nyaman, nggak enak. Tapi kamu bukan itu. Nah, paradoksnya adalah semakin dia terjebak pada pikirannya dan terjebak pada identitasnya, semakin larut ke dalam semua itu, dia merasa, oh aku yang overthinking, aku yang anxiety, makin minum obat, makin merasa melekat dengan semua identitas itu. Aku yang ADHD, aku yang bipolar, aku yang skizofrenia. Makin larut, makin tinggal, ini kan semua masalahnya tadi tuh digenggam erat-erat, padahal tinggal dilepas gitu. Nah itu tanpa sadar begitu. Padahal kamu bukan itu semua, kamu bukan si pikiran, kamu bukan semua diagnosis itu, kamu ya kamu. Nah ini penjelasannya tuh memang membutuhkan pengakuan dulu terlebih dahulu agar bisa ngerti minimal ngalami, oh ternyata aku yang ini, bukan si nama, bukan si diagnosis, bukan semua label itu. Nah emang agak sulit di awal, maka caranya adalah dengan hening terlebih dahulu. Hening, duduk bersama, diam bersama pikiran, dengan emosi, dan dengan semua identitas dan diagnosis label apapun itu. Nah, nanti mulai ada jarak, ada gap, ada jeda antara kesadaran dan pikiran. Ketika itu mulailah bisa, oh ternyata memang aku tuh bukan si yang tadi, yang disebutkan, disematkan, dilabelkan tadi. Itu ternyata hanya pikiran yang membuatku semakin sibuk aja. Kita yang ini, gitu ya. Makanya dengan kita belajar mengalami kesadaran ini, tujuannya apa? Ya agar kita bangun dulu, bangkit. Ya kan? Sadar. Bangkit, bangun gitu. Sama ini berarti kita tuh tidur, mimpi aja. Larut terus ke dalam semua fenomena. Apalagi fenomena yang dibuat sama orang lain. Informasi-informasi yang ditayangkan terus-menerus sama sosial media. Ya kan? Nah, akhirnya itu semua membentuk sebuah identitas yang melekat kepada diri kita yang menderita, kita yang terus tanpa henti, berpola dengan semua kejadian-kejadiannya. Oke, belajar stepnya adalah ya pertama dengan mengikuti live begini ya, sering-sering mendengar istilah-istilah kesadaran dan sering-sering mendengar pasif aja tanpa perlu berpikir, nggak perlu. Jadi dari kita kesadaran itu sebenarnya nggak perlu berpikir karena secara nanti otomatis gitu ya, dengan sering mendengarkan, melihat, itu kesadaran kita yang sudah dari latar itu akan mulai mewujudkan dirinya sendiri. Wujudnya nanti kita bisa paham, oh maksudnya ini. Mungkin belum sekarang ya Bang Supatman. Jadi mungkin belum sekarang, tapi tenang aja. Jangan dipikirin, karena kalau dipikirin diintervensi lagi sama pikiran lagi nanti sabotase. Gitu. Jadi cukup didengarkan saja, oh ternyata maksudnya ini, karena kesadaran itu nanti otomatis akan menjelaskan kepada pikiran sendiri. Oke, nah jadi bangun dulu, bangun, bangkit ya, sadar, barulah nanti bisa. Ya paradoksnya begitu, sebelum bisa mengenal nggak akan bangun, tapi ya setelah bangun mulai ada transisi. Oh ternyata kesadaran tuh mulainya dari tadi yang mengenalan, nanti mulai ada alurnya, on the track otomatis. Ketika kita mulai bangun, yang kita lihat sebenarnya adalah ilusi, semuanya ilusi. Bukan berarti ilusi itu nggak nyata. Ilusi maksudnya adalah pengalaman yang
wujudnya ada, tapi sebenarnya tidak benar-benar ada. Ya, memang bahasanya pikiran tuh memang bikin bias karena memang ini bukan sebuah kalimat atau sebuah hal yang bisa dijelaskan kata-kata. Makanya dari dulu istilah agama, para master tercerahkan, orang-orang nabi itu yang disebut dengan simbol-simbol pembawa pesan, pembawa tercerahkan itu sampai sekarang dibiaskan. Bukan karena mungkin ada yang memang sengaja, tapi bukan karena itu sebenar-benarnya dibiaskan. Mungkin ada, tapi yang lebih parahnya adalah karena kita kesadarannya tidak mengerti maksud orang-orang terdahulu. Maksud yang sebenarnya dengan bahasa-bahasa mereka pada saat itu. Dan bahasa itu juga masih relevan sampai sekarang selama kesadaran kita tinggi, kesadaran yang mampu memaknai oh ternyata maksudnya begitu. Makanya simbol-simbol diturunkan kepada masyarakat terdahulu, diturunkannya seorang nabi. Maksudnya itu adalah simbol kesadaran yang untuk dijadikan sebuah latar. Jadi ada tempat, ada waktu pada saat itu. Nah, ada yang bisa merubah berdasarkan kesadaran. Nah, ketika sudah dari kesadaran, itu ya akhirnya jadilah sebuah label tertentu. Nah, karena manusia dari awalnya hanya belajar dari label pertama-tama, maka mulai terjebak juga di situ. Siklusnya gitu. Makanya ketika kita sekarang sadar, oh ternyata label itu hanya membantu kita untuk masuk lebih dalam kepada kesadaran. Bukan sebenar-benarnya apa yang disebut dengan label itu adalah ya itu mutlak, bukan. Itu hanyalah pengenalan. Simbol-simbol seperti yang tercerahkan disebut dengan nabi, disebut dengan bahkan anak Tuhan dan lain sebagainya, itu sebenarnya merupakan simbol agar kita naik kesadarannya ke tingkat seperti beliau-beliau itu. Dan kita bisa memahami, oh maksudnya itu ya, kita adalah keilahian itu sendiri. Kita adalah ketuhanan itu sendiri. Yang sedang mengekspresikan dirinya sebagai bentuk dan berbagai rupa ini. Nah, termasuk juga mengalami penderitaan. Kenapa? Karena untuk bisa merasakan keterpisahan, mengalami tadi antara subjek dan objek. Nah, bingung kan? Tapi ya gampangnya adalah pelan-pelan dulu gitu. Kopi tarigan ya. Nanti tiba-tiba jadi tahu-tahu aja gitu kan Kak. Iya, bisa begitu. Nah, makanya tinggal kita have fun aja. Sambil merayakan aja. Nggak perlu serius-serius banget. Nanti tiba-tiba kita ngerti aja gitu. Karena yang ngerti itu bukan si pikiran. Kesadaran yang memberikan makna ke pikiran. Mau nggak mau pikiran ngikut aja. Karena ini bukan soal pikiran. Pikiran itu nggak ngerti kesadaran. Pikiran itu yang nggak ngerti ini. Karena ini kesadaran melampaui pikiran, melampaui. Masalahnya intervensi pikiran selalu datang kapan aja untuk mencegah agar kita tuh tetap berada di zona itu, zona terjebak kayak, zona looping, zona amannya dia. Padahal kita misalnya ingin berubah, ingin kembali memilih ya dari kesadaran, dia tuh pikiran tuh agar terus untuk stuck ya, mengunci. Nah, makanya kita sadari dulu, mungkin banyak sekali teman-teman yang punya pola berulang, kenapa aku ketemu dengan orang yang menyakitkan terus-menerus dan lain sebagainya, itu karena kita terbiasa, pikiran sudah berada di zona itu dan membuat siklus yang seperti itu dengan energi dan berbagai frekuensinya. Maka dari sini ya kita nggak perlu, jangan terlibat lagi untuk kita masuk ke dalam zona itu dengan cara membenci orang itu. Nggak usah. Memang kalau membenci nggak apa-apa. Selama kita sadar aku membenci. Jangan ditolak. Kayak misalnya, apalagi diperkuat identitasnya bahwa aku akan membenci orang itu selamanya gitu. Wah, diperkuat terus. Nggak akan selesai. Akan terus masuk ke dalam lingkaran atau zona penderitaan itu. Maka kalau kita disakiti orang, apapun ya, padahal karena orang itu juga sebenarnya merupakan ketuhanan itu sendiri. Nah, repot pembahasan ini adalah masuknya nanti di intervensi pikirannya tuh bias banget. Masa orang Tuhan gitu kan. Ya, makanya kita nggak perlu pakai kata-kata yang cukup membiaskan, kita cukup sadar terhadap diri sendiri dulu. Oke ya? Jadi kita sadar dengan diri sendiri, sadar dengan proses, sadar dengan setiap pikiran dan perasaan, apalagi pendaman sampah yang berada dalam diri kita. Entah itu ketakutan, kekhawatiran, penyesalan, ya, dendam, dan lain sebagainya. Maka ketika kita sekarang melihat, oh ternyata ada aku dan ada yang melihat keluar, ada yang melihat ilusi fenomenanya ini. Ada aku yang sebenarnya dan ada yang berekspresi, berperan untuk melihat ilusi. Nah, berarti kalau
ada yang ilusi, berarti ada yang sebenarnya, yang murni. Ya, nah yang murni ini berasal ya dari kesadaran dan kembalinya kepada kesadaran itu sendiri. Dalam prosesnya, nah makanya dalam prosesnya itulah ada jarak antara kemurnian kesadaran itu dengan fenomenanya. Berarti kan ada prosesnya. Kadang prosesnya ini yang kita bekerjanya di situ. Karena kita yang semua ini, kita yang mengalami ilusinya, kita kesadaran itu, dan kita yang berada di antara jarak kedua itu. Berarti ada prosesnya. Makanya setiap perubahan itu pasti ada prosesnya kan. Nah, pasti ada prosesnya gitu. Nah, prosesnya biasanya ini akhirnya kadang bikin sulit, ada yang menyerah gitu karena capek banget, terapi terus, capek banget gitu. Padahal ya kita mundur dulu, semakin kita sadar terhadap semua prosesnya dan terhadap identitas yang melakukan semua proses itu. Maksudnya identitas apa yang berperan tadi. Kita berperan, berekspresi sebagai yang merasakan ini semua ya. Ada rasanya dan ada yang si merasakan ini. Jadi total keduanya itu juga kita sadari bersama. Setelah itu barulah kita baru bisa sadar mundur ke belakang di latarnya tepat. Karena kalau semakin kita ikuti tadi semua cerita, label, sensasinya apapun itu, penderitaan, diagnosis, kehidupan yang mungkin mohon maaf ya, rendah, miskin, bodoh, itu padahal hanyalah label. Kita bukan semua itu. Oke. Nah, itu yang disebut dengan proses. Nah, jadi kita cukup menikmati atau mengalami atau menyaksikan prosesnya aja. Dalam prosesnya pasti ada banyak cabang dari pikiran dong. Banyak cabang dari pikiran maksudnya bukan hanya pikiran kita sendiri, tapi pikiran orang lain, ya kan? Itu kan spektrum. Dicecar, dihina, dikritik, apapun itu, ya itu spektrum, nggak ada masalah. Tapi apa yang jadi masalah? Balik lagi kan, masuk lagi kan, karena misalnya celotehan orang, larut lagi kan, nah itu. Jadi kalau kita sekarang di sini udah sadar, oh ternyata itu kita biarkan aja, jangan kita itu larut lagi. Nah makanya sesuai judul pada malam hari ini kan rekaman sempurna, catatan dari semesta. Nah, segala sesuatu tuh udah dicatat, termasuk niat kita, kehendak kita. Masalahnya semesta itu selalu ingin memberikan kita secara langsung. Masalahnya kita itu di prosesnya tadi itu gimana? Nah, menyakitkan itu. ODGJ itu sadar apa tidak ya Bang? Kalau misalnya otaknya itu, syarafnya itu sudah banyak yang rusak, jadi dia berekspresi sebagai yang nggak sadarnya. Dia kesadaran yang sudah tidak sadar. Walaupun secara fisik masih hidup gitu ya, tapi pikirannya sudah, dia katakanlah konslet. Jadi ya akhirnya ngelihat spektrumnya itu udah bukan realitas yang kita lihat sama-sama. Bukan kita lihat sama-sama-sama gitu ya. Makanya ODGJ itu karena biasanya spektrum syarafnya itu sudah banyak yang terganggu gitu aja. Apakah dia sadar? Dari kesadaran dia sadar, tapi berperan, berekspresi sebagai ketidaksadaran karena udah nggak nyambung, udah nggak connect, udah sinyalnya tuh udah ya bisa dikatakan terganggu atau terputus gitulah. Kalau ngomongin sadar versi sains dia ya beda pembahasan, tapi karena kita di sini bahasnya kesadaran non dual ya dia tetap sadar, dia tetap kesadaran, tapi spektrumnya pengalamannya itu sudah tidak seperti kita yang sama-sama gitu ya. Oke, lanjut lagi, balik lagi tadi ke dalam proses kehidupan, karena di sini ingat kita on the track lagi, ada perjalanan istilah rekaman catatan sempurna atau rekaman yang sempurna. Nah, kita mau apa dari rekaman sempurna ini? Oke, semesta atau ya kesadaran atau ketuhanan ini sudah mencatat apapun preferensi kita, apapun niat kita. Lalu apa? Ya, kita tahu ini buat apa? Hukum semesta ini kita tahu ini buat apa? Terus kita udah tahu juga ada prosesnya. Proses-proses yang kadang membuat kita menderita ini. Dan nanti akhirnya kita lepas dari penderitaan ini. Terlepas dari banyak spektrum emosi dan pikiran. Lalu apa? Ada kehendak di situ. Karena pergerakan dari kesadaran itu sama dengan perubahan. Berarti pergerakan. Berarti ada kehendak atau keinginan. Nah, keinginan ini kita sadari jangan dari sampah emosi. Jangan dari pendaman yang akut. Gitu. Oke, Bang David. Jadi kita ini harus sadar atau menyadari, Bang? Ya, kita sadar sedang sadar. Otomatis sadar sedang sadar. Ini sulit sih diungkapkan. Memang nanti butuh praktek. Gampangnya gini, Bang David.
Menyadari dulu setiap sensasi pikiran yang tayang. Oke, kan sebelum sadar yang di luar ini, fenomena, lihat berita, lihat kekacauan, sadari dulu ketika pikiran ini tayang. Mungkin di pikiran ada tayangan muncul, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada dendam, ada rasa, itu sadari. Nanti baru ke pelan-pelan ke bawah, ke sensasi tubuh, itu menyadari itu dulu. Nah, setelah itu barulah nanti pelan-pelan kita akan bicara yang mengalami. Itu dulu ya. Nah, lanjut lagi tadi ke keinginan ya, kehendak. Nah, jadi kehendak kita sebenarnya adalah benar-benar murni kehendak kita atau pikiran atau keinginan kita. Atau ini apa nih maksudnya? Kehendak semesta kah? Oke, itu nggak perlu kita pikirin, itu perlunya kita sadari. Yang menjadi masalah adalah apakah kehendak ini berasal dari pendaman kita? Pendaman yang sebenarnya yang melarutkan diri kita kepada ego, kepada rasa kekurangan tadi yang akhirnya menimbulkan nanti efek samping. Ya teman-teman tahu nggak kenapa korupsi itu tetap terjadi? Haus kekuasaan, gila jabatan, ya kan, perselingkuhan, apapun yang bisa kita sebutkan tadi. Itu karena keinginan dari sponsor sampah emosi yang nggak pernah disadari, nggak pernah selesai. Aslinya kita itu berlimpah, ilahi, ya kesadaran. Itu semua kan otomatis yang spektrum atau frekuensi tinggi, ya keilahian itu sendiri. Loh kok katanya orang ilahi kesadaran ketuhanan kok jahat gitu? Ya karena dia kesadaran yang tidak sadar berekspresi sebagai ketidaksadaran. Maka spektrumnya berada di level yang rendah dan dia tidak sadari semua emosi itu. Yang mungkin dari dulu rasa kekurangan, butuh validasi, dan lain sebagainya itu. Ya kan, ketika punya power sedikit, mulai deh, apa ya istilahnya, sewenang-wenang. Udah dapat sesuatu nih, tapi karena masih ada rasa sampah emosinya tuh, misalnya udah dapat istri, ya, mulai deh cari yang lain gitu. Perselingkuhan terjadi, ya, rasa kekurangan akan semakin memperkuat identitas dia udah punya jabatan, udah punya uang, tetap aja nggak cukup. Nah gitu teman-teman, karena ini dibangun dari ekspresinya yang tidak sadar. Itu semua gerakannya akan selaras aja sesuai dengan spektrum itu. Nah, apakah kesadaran, berarti kalau misalnya apakah kesadaran dari, keinginan dari kesadaran tuh begitu? Enggak, karena kesadaran itu kita yang sadar sebagai kehendak yang murni tadi. Nah, gimana membedakannya? Gampang ya, ketika kita sudah sadar, ya otomatis ya, secara dominan yang sudah direkam tadi sama semesta itu sebenarnya tinggal kita ambil, tinggal kita terima. Kita tuh sebenarnya bukan mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita receiving, menerima apa yang kita pancarkan sebenarnya. Ya sama sebenarnya mendapatkan apa yang kita inginkan, bisa sama definisinya. Tetapi kalau kita mendapatkan dari keinginan yang murni, itu gimana membedakannya dengan keinginan yang berasal dari pendaman tadi. Itu kan kita nggak bisa bedain itu kan. Kalau kita ngelihat keluar, makanya ini tujuannya adalah ngelihat ke dalam diri sendiri. Itu aja. Semakin kita ngelihat ke orang lain, ya kita semakin diintervensi lagi sama pikiran untuk mengelabeli mereka, menghakimi mereka, bahkan menilai, menjudge mereka, gitu ya, yang padahal mereka juga sama-sama seperti kita. Nah, itunya bedanya adalah kita yang sekarang sudah punya niat atau kesadaran untuk bisa sadar aja, oke, sekarang lebih tepatnya menyadari keinginan kita agar menjadi murni, dan keinginan kita itu selaras dengan catatan apapun yang sudah kita niatkan untuk kita kembalikan lagi kepada diri kita. Karena semesta itu hanya tinggal merefleksikan, kan, kita memancarkan, kita menerima apa yang kita pancarkan. Jadi ya sesuai refleksi. Nah, yang nggak enaknya atau yang bisa dikatakan mungkin diintervensi sama pikiran, menunggu lagi, karena tadi ada proses tadi menunggu. Nah, nanti biasanya akan diparadokskan lagi sama pikiran, mana nih katanya sudah berlimpah, sudah nyaman, kok aku belum menerima apa yang aku pancarkan gitu kan. Nah, maka sadari. Nah, ketika sudah mulai ada pemikiran begitu, itu sebenarnya sinyal untuk kita menyadari. Jadi kita nggak perlu memikirkan itu, dan kita nggak perlu memikirkan ternyata semesta sudah merekam ini dengan catatan yang sempurna. Caranya adalah dengan kita terbiasa sadar di kesadaran, stay di kesadaran. Maka ketika kita stay di kesadaran, ini otomatis secara dominan setiap hari
kita tuh bahkan melampaui dari emosi positif. Kalau teman-teman di sini udah sering ya ngikut bahwa pelajaran emosi di sini, ada emosi rendah yang force, ada emosi yang power. Force itu yang seperti takut, penyesalan, dendam, apatis, ya, kemarahan, kebencian. Power tuh penerimaan, cinta, kasih, tulus, berani, dan lain sebagainya, kedamaian gitu. Oke? Oke, ini sampai force, tapi aku jawab dulu Bang Supatman. Coba Mas, kasih contoh menyadari rasa kekurangan, sehingga rasa itu melemah. Aku pengen paham banget. Oke. Nah, sekarang ini prakteknya gini Bang Supatman. Misalnya ini aku langsung to the point, langsung. Uang, Pak, kata ini uang. Coba ingat berapa uang sekarang, nggak usah ingat deh. Sekarang misalnya kondisi keuangan lagi apa? Kalau muncul kan lagi nggak enak, nah itu segera tuh langsung didiamkan, didiamkan dulu di dalam hati, di dalam duduk ini, terus di dalam dada nih sensasinya gimana? Setelah itu, Bang Spatman nih, ya, sekarang nih cek ketika lagi nggak punya uang itu, coba cek gitu, jalan-jalan gitu, untuk melihat harga-harga misalnya di mall atau di yang barang-barang mewah. Coba cek. Kalau misalnya ada rasa nggak enak, ada muncul pikiran yang, wih mahal banget, itu segera disadari. Momen itu adalah momen yang tepat untuk kita praktek. Jangan kita lari. Jangan kita lari dari pikiran itu yang mahal banget. Ini, mendingan beli yang murah aja. Sampai kita praktek, sampai akhirnya nggak ada muncul lagi pikiran untuk membandingkan. Biasa aja, netral aja, segala apapun. Nah, itu baru satu contoh tentang uang. Terlepas dari itu mahal apa enggak, bukan soal itu, bukan soal apa adanya, bukan, tapi soal pikiran yang lewat. Kadang itu yang sangat-sangat tricky, yang sangat-sangat menjebak. Ini mahal, itu mahal gitu. Ini soal perasa, sensasi, dan pikiran aja. Nah, jadi prakteknya itu dulu, gampang, udah, gitu aja. Nah, lanjut ya ke pikiran. Karena aku sedikit ya tadi ya. Itu yang sering membuat kita terjebak ya pikiran kita sendiri, membandingkan ya ini mahal, terlepas dari apapun, terlepas dari memang itu mahal apa enggak, tapi bukan soal itu yang mempengaruhi mood kita. Itu kalau misalnya kita lagi nggak punya uang ya kan, terus emang itu lagi nggak bisa dibeli, ya nggak apa-apa, sadarai aja tanpa perlu dilabeli, dihakimi sama pikiran. Itu yang jadi masalah kan, kita larut dalam pikiran itu. Berarti tidak usah menilai, disaksikan aja Kak. Iya betul Kak Sanana, begitu. Dan itu butuh praktek kan. Nah iya. Terlepas dari keadaannya apapun. Jadi keadaan apapun, memang kalau emang lagi nggak bisa beli, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, sadar aja. Ya kosong, ya kosong sebenarnya. Ya sadar, ya saksikan aja. Tapi kan kalau misalnya kita mungkin dulu gitu ya, sebelum tahu sadar, langsung apa ya, eman-eman membandingkan, ngapain gitu, mahal ini. Atau lihat orang pamer, wah bisa punya itu, mahal itu. Nah, enggak. Jadi sebenarnya setiap tanda yang muncul di pikiran kita dan sensasi yang hadir itu, itulah saat kita tepatnya praktek. Sampai netral, sampai biasa aja. Biasa, memang benar-benar biasa. Makanya kadang kalau orang yang sadar tuh kadang memang kosong. Ya kosong tuh nyaman, enak, bukan bengong ya. Bukan bengong. Bengong tuh justru banyak pikiran. Malah mikirin banyak sampai akhirnya dipanggil, ditepuk, nggak nyaut-nyaut gitu kan. Kalau kosong tuh sadar dengan semua keadaan ini, karena menyaksikan. Nah, makanya aku kalau misalnya ngelihat gini kosong, tutup mata juga kosong, ya karena kosong. Tapi aku sadar, aku paham. Iya kosong aja Kak, betul begitu Kak Sana, oke? Sampai mana tadi? Sampai emosi dominan. Nah, jadi kalau kita itu sudah terbiasa stay di kesadaran, ya, akhirnya kan kita sadar nih, oh ternyata semua fenomena yang terjadi itu memang punya emosinya, melibatkan emosi. Tapi kita yang sadar terhadap emosi kita. Nah tadi kita kan bahas ada emosi force ya yang rendah, ada emosi power yang tinggi, yang damai, yang menerima, yang cinta. Bahkan di kesadaran emosi ini kita saksikan, kita nggak terlarut dan teridentifikasi bahkan sama emosi yang tinggi sekalipun, yang senang, yang damai, ya kita menyaksikan. Nah otomatis kalau kita stay di kesadaran setiap hari, setiap waktu, bahkan saat tidur ya, dan tidur itu adalah salah satu bukti bahwa kita sudah tenang, sudah nyenyak, sudah damai. Kalau masih bermimpi, takut, nah itu kita praktek lagi, sadar untuk menyadari, sampai buktinya di mimpi pun kita udah nyenyak, udah tenang gitu ya.
Nah, jadi sampai 24 jam bahkan saat kita tidur tuh nyaman. Nah, disinilah titiknya. Mulai dominan berada di frekuensi yang tinggi. Karena ini bukan soal emosi lagi, tapi sudah sadar. Stay di kesadaran. Nah, ketika kita sadar dan sempurna nih, semesta mencatat rekaman kita nih, tanpa adanya intervensi pikiran dan emosi, maka kita memiliki kesadaran dominan, ya kita sekarang sudah stay aja di situ. Bukan soal lagi negatif positif. Nah, akhirnya segala aktivitasnya mau disebut dengan healing, ya melihat pendaman trauma kita sendiri, itu kita kembalikan lagi ke oneness, ke wholeness, ke keutuhan kita, kesatuan kita. Bukan lagi soal negatif atau positif, karena kita tidak lagi melekat dan tidak lagi teridentifikasi. Hasilnya apa? Hasilnya kita mundur kan ke latar, kita bisa memilih dan memilah dari kesadaran. Tadi jadi dari niat kita yang udah dicatat sama semesta dan semua rekamannya itu kita sadari aja yang paling kita inginkan. Nah, kadang di sini intervensi dari pikiran. Nah, termasuk intervensi dari pikiran ini kita sadari juga yang bosen, yang nunggu, biarin aja. Kalau kita udah biarin aja, nah ini paradoksnya pikiran. Hati-hati, tiba-tiba aja. Tiba-tiba, karena sebenarnya rasa bosannya juga udah kita sadari, maka seakan-akan tiba-tiba gitu kan. Nah, tapi ketika aku ucap tiba-tiba terus disampaikan ke versi pikiran, tiba-tibanya tuh jadi seakan-akan harus menunggu tiba-tiba ini. Nah, itu. Maka ini kalimat tadi juga disadari. Ya, silahkan sadari itu. Jadi, tiba-tibanya tuh benar-benar di versi apa adanya. Tiba-tiba dapat, tiba-tiba. Kalau sekarang tuh istilahnya tuh macam-macam. Ada istilah serendipity gitu ya. Serendipity tuh mengalami keajaiban, keberuntungan tiba-tiba gitu. Ya bisa jadi tanpa sadar mereka ada orang-orang tuh yang mengalami serendipity itu ya sudah mempraktekkan atau tanpa sadar berkesadaran nih pada saat itu. Nasir. Tapi bisa nggak Mas? Nggak berkesadaran? Bisa aja, tapi menggunakan emosi tadi. Nah, masalahnya menggunakan emosi tadi, misalnya law of attraction, manifestasi menggunakan emosi positif. Tapi kalau dari emosi positif itu menggunakan energi lebih keras daripada energi kita. Sah-sah aja. Makanya biasanya dari pengembangan diri awal-awal belajar law of attraction capek. Karena selalu mindfulness, selalu berpikir, selalu atensinya difokuskan ke manifestasi. Yang mana itu nggak boleh terlalu lama-lama. Mungkin bertahun-tahun bakal capek. Energi kita terkuras habis. Kalau gitu gimana ya? Seperti yang kita bahas tadi, kembali ke kesadaran. Jadi stay dominan di kesadaran. Akhirnya kita ya secara otomatis aja, tanpa kita duga-duga tiba-tiba. Ya kan? Nah, jadi dari semua rekaman dan catatan yang udah di kita niatkan, terus kita nanti kita terima tampilan baliknya, feedbacknya, otomatis juga nanti kan keluar tuh. Ya kan, sampah dan pendaman kita, agar kita sadari terus kita keluar lagi dalam kita sadari lagi sebagai kesadaran yang murni, kehendak yang murni. Contoh gampangnya nih kan, orang nggak punya, dia nggak punya uang kan, dia praktek kesadaran gitu kan tetap masih ada sampah, dalam artian sampah emosi, mungkin sedikit gitu ya, sedikit kan. Meskipun dia udah praktek lah katakan, tapi masih nggak punya uang nih. Praktek kesadaran, hati-hati diintervensi sama pikiran lagi, jangan sampai ini jadi sebuah kayak profesi gitu ya. Profesi itu kayak ramalan agar atau kepastian ini terjadi, nggak perlu dipikirkan. Jadi ini kan praktek kesadaran kan, nggak punya uang kan. Nah, terus praktek nih, terus dapat rezeki tiba-tiba nih kan. Nah, rezeki tiba-tiba, sadari juga rezeki tiba-tibanya. Kan otomatis ketika ada dapat rezeki tiba-tiba, terus nanti dia hidupnya berkembang, menjadi lebih baik, menjadi lebih kaya gitu kan. Akhirnya kan sampah emosinya tadi yang lama kan juga akhirnya terkikis sampai habis. Sampai akhirnya identitasnya berubah, bukan lagi si miskin lagi. Bukan lagi si bodoh lagi, karena sudah akhirnya belajar, akhirnya terus dia banyak belajar dan ya akhirnya kaya beneran gitu. Nah, enaknya di situ. Tapi ingat, ini jangan sampai diintervensi sama pikiran lagi ya. Kalau diintervensi sama pikiran tadi, ini jadi seakan-akan, masa iya, masa bener. Nah, itu
Itulah keunikan pikiran, selalu berusaha untuk mengintervensi apapun kalimat dari kesadaran, karena tidak ada cara lain selain daripada menggunakan pikiran dan kata-kata untuk menembus atau saling mengalami kesadaran kita satu sama lain. Atau mungkin mau aku diem aja, kan masa diem aja, gimana informasinya bisa tersampaikan atau tersalurkan kalau kita diem aja, kecuali udah satu frekuensi gitu kan, kecuali kita ketemu duduk diam bareng-bareng sama-sama di satsang gitu, itu pun di dalam satsang itu sama-sama duduk kan perlu ada obrolan, nah gitulah. Maka pikiran ini kita gunakan sama-sama juga pikiran yang dapat menjadi intervensi, menjadi gangguan hambatan ketika dia digunakan bersamaan. Ya itu tapi memang tugas dan fungsinya pikiran agar dia terus berada dalam ini tracknya. Apa tugas pikiran? Untuk membuat kita berpikir mekanis, matematis, dan teknis gitu. Iya, perlu ada kata dan narasi untuk menyampaikan. Ya benar ya. Iya, karena memang kita sebagai ekspresi ya butuh semua itu. Sebagaimana kata-kata, penyampaian, sebagaimana wilayah, ruang, waktu, dalam wilayah itu nanti ada identitasnya, identitas jadi sebuah negara, ada batas-batas patokannya. Ya sebenarnya kalau kita sadari emang negara itu dengan batas-batas begitu beneran ada negara itu kan enggak. Itu hanya batasan yang diciptakan untuk menjadi batas kan. Nah gitulah. Nanti kalau dalam kesadaran kita sudah bisa memilah dan memilih sendiri, oh ternyata ya begitu aja. Enggak sebenar-benarnya ada, tapi ya kita alami sebagai ilusi. Dan termasuk kata-kata ini. Oke, nah kita lanjutkan. Nah kan tadi setelah kita sadar dengan pola pengulangan, terus kita sadar berada di zona dominan yang sadar agar kita melampaui semua emosinya, maka itulah sebenarnya definisi dari keberlimpahan. Kita menerima apa yang kita pancarkan. Sebenarnya kita bukan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya mungkin kalau kita samakan kalimatnya, ya mungkin kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi keinginan dari kehendak yang murni, yang selaras, yang dari kita menerima apa yang telah kita pancarkan, kayak gitu. Maka sebelum kita masuk ke menerima apa yang kita pancarkan, pertama akui dulu, kalau misalnya ini soal uang, akui dulu yang menjadi pola selama ini. Khawatir kekurangan uang, khawatir terhadap pasangan, kok pasanganku begini, atau enggak bisa dapat pasangan dan lain sebagainya, atau punya konflik dengan keluarga, bahkan penyesalan terhadap masa lalu diri sendiri. Itu yang pertama. Pertama apa? Akui, pengakuan. Apa nih yang jadi masalah kita? Ya, akui. Ini tentang diri sendiri dulu. Itu akui ya. Jangan keluar dulu. Akui tentang diri sendiri. Perasaan diri sendiri. Kekurangan tentang uang ya. Malu, rasa malu. Ngerasa malu nggak punya uang. Ya malu nggak akui, bukan ditolak. Bukan kita lari dari perasaan malu itu. Tapi ya jangan sampai ini ya. Jangan sampai melihat orang lain terus akhirnya kabur lari. Oh yang penting besak pasak daripada tiang, apa ya bahasa istilahnya tuh, yang penting aku menutupi rasa malu ini, yang penting aku pinjem dulu itu agar aku kelihatan punya uang, yang nggak perlu begitu. Nah itu akan semakin memperkuat identitas yang kurang. Maka kalau ini soal uang ya, contoh kan, pertama akui bahwa memang lagi kekurangan, akui terhadap diri sendiri, apapun kekhawatirannya, apapun ketakutannya, takut nggak punya uang, khawatir nggak punya uang, khawatir uangnya sedikit, khawatir uangnya minus, khawatir punya utang, dan lain sebagainya. Semua itu disadari polanya ternyata hanya butuh diakui terlebih dahulu. Itu pertama, pengakuan. Setelah itu, yang kedua apa? Yang kedua barulah, setelah kita selesai, ingat, pertama harus lulus dulu. Harus selesai dulu. Ya, harus selesai yang pertama. Kalau nggak selesai yang pertama, pasti yang kedua nggak bisa. Nah, setelah selesai yang pertama, barulah bisa ke tahap kedua. Apa tahap kedua? External attachment. Kemelekatan terhadap fenomena luar. Kemelekatan terhadap pikiran kita sendiri, terhadap yang arahnya ke masa depan, itu kan yang belum datang tuh. Ya kan? Aku bakal bahagia kalau aku sudah punya pasangan yang ini, yang cantik, yang ganteng, ya gitu kan. Atau apa? Aku bakal bahagia ketika sudah punya uang 100 miliar, ya. Aku bakal bahagia ketika sudah di surga, gitu-gitu. Nah, padahal itu kan nggak ada. Itu hanyalah sebuah narasi dari pikiran. Itu melekatan attachment dari luar. Aku bakal bahagia kalau sudah
negara ini ganti pemimpin, apapun itu ya. Karena ini tentang luar. Dan ingat, ini baru kita bisa lakukan setelah kita selesai tahap pertama. Ini karena ini lebih luas lagi cakupannya. External attachment. Nah, jadikan semua afirmasi ini ya, nggak apa-apa untuk memunculkan emosi. Karena ketika muncul emosi, misalnya tadi, wah capek nih tinggal di tempat yang isinya korupsi terus, gitu kan. Muncul nggak perasaannya? Muncul nggak rasa nggak enaknya? Nah, ketika muncul, sadari untuk ke permukaan kita untuk segera dinetralisir. Itu tujuannya dari untuk kita menyadari external attachment, apapun itu, kekhawatiran kita terhadap masa depan, terhadap kemelekatan kita, aku bakal bahagia kalau A, B, C, aku bakal begini dan begitu. Itu untuk kita sadari, untuk kita tarik semua pendaman yang nggak enak ini dari dalam diri kita untuk kita netralisir. Ya termasuk itu tadi keadaan di luar kita ini, apapun itu. Karena itu semua baru bisa dilakukan setelah kita selesai tahap pertama. Ingat itu ya, tahap pertama pengakuan, baru kedua nih yang keluar. Segala sesuatu yang di luar dari diri kita tadi. Oke, setelah kita tahu bahwa ini semua untuk kita sadari ke permukaan ini untuk muncul kan, misalnya melihat berita perang gitu kan, melihat berita korupsi, muncul nggak rasa nggak enaknya? Muncul nggak rasa geremnya tuh? Ya kan? Nah, justru ketika jelaskan seperti ini, kadang emosi dan pikiran muncul. Proses juga, iya, sadari sekarang. Bisa, sadari aja sekarang. Saksikan, oh aku lagi kesel nih. Tadi diceritakan juga nih, dimension, disebut tentang tadi, yang apa kek, yang negara, kondisinya kek, apapun itu ya. Nah itu sadari, ya sama. Nah jadi, tujuannya apa? Semakin kita nyaman dan sadar setiap ruang dan waktu ini yang terjadi, cerita, dan dominan dari rekaman sempurna catatan semesta itu hanya mengikuti aliran dari kekosongan, dari kita yang kosong. Yang mudah, nanti yang ketika kita sudah lihat dari kacamata penyaksian, dari kacamata kesadaran, kenyataannya itu yang ada hanya apa? Hanya yang mudah, yang nyaman, dan yang menyenangkan. Nah, baru tahap ketiga tuh yang agak sulit. Karena gini misalnya ya, tahap pertama tuh 10. Tahap pertama 10 ya. Ini apa, intensitas kesulitan. Kalau kita ngomongin sulit, kita pakai pikiran dulu ya. Padahal ini nggak sulit, tapi kadang memang kalau kita ukur dulu pakai pikiran. Tahap pertama tuh katakanlah 10, tahap kedua tuh 100, tahap ketiga terakhir ini yang 1000, kadang gitu. 1000, karena banyak paradoksnya tahap ketiga. Ingat, jadi kulangin lagi. Tahap pertama pengakuan, diakui sensasi, rasa kita, ketakutan kita terhadap diri sendiri dulu ya. Yang kedua, external attachment, ya keluar, kita selalu keluar. Kita lihat berita kayak, kita lihat apapun kayak, nah apa muncul nggak sensasinya, nggak enaknya. Nah yang ketiga, lihat sebagai subjek dari kamu. Nah ini mulai mengalami subjek dan objek. Kamu subjeknya sekarang. Untuk mengalami subjek, melihat objek di alam bawah sadarnya kalian. Ya, alam bawah sadar ini kita baru bisa melihat ini ya ketika sudah terbiasa tadi praktek yang 1 dan 2. Nah, gimana maksudnya alam bawah sadar ini? Lihat, ini lebih dalam. Apakah kita sehari-hari, sehari-hari, berarti mulai kesadaran yang sehari-hari, bahkan setiap waktu dominannya. Apakah dominan kita dalam kondisi lack, kekurangan, lack mentality, dan victim mentality, atau mental korban? Nah, cek ini. Kadang banyak orang nih yang terjebak di sini. Oh, aku kenapa ya ketemu orang NPD? Oh, kenapa ya? Ya karena kita narik itu semua. Kita narik loh energi orang-orang narsistik itu ke dalam kehidupan kita. Makanya jadi korban. Dan diperkuat lagi merasa kita jadi korban. Nah, makanya cek ini penting. Ini sangat penting. Ketika kita melihat bahwa, ingat tahap 1 kedua ya, makanya ini paling halus, paling subtle. Tahap ketiga ini sangat-sangat subtle. Makanya ketika ini belum bisa sampai sini, kadang tahap pertama dan tahap kedua itu masih belum selesai. Ngeliat berita aja udah langsung emosi. Nggak dengan respon biasa, tapi reaktif. Nah, apalagi untuk melihat di tahap ketiga, di bawah sadar yang penuh mungkin dengan lack mentality atau victim, dan victim mentality.
merasa menjadi korban. Dan ini subtle, karena ini mungkin dari inner child, dari kecil tanpa kita sadari, yang mungkin ada pendaman batin, yang mungkin kecil tuh dikatakan banyak macam kan, masih kecil masih menyimpan seperti spons, menyerap seperti spons, jadi menyimpan pendaman emosi yang banyak. Makna emosinya tuh benar-benar pekat akhirnya dari situ. Maka di sini kita lihat bahwa apakah setiap hari kita berada dalam kondisi victim, ya, victim mentality dan lack. Nah, jadi lack itu sebenarnya memang kekurangan asalnya dari victim. Ya, lihat setiap hari kita tuh berasal dari kondisi victim nggak? Victim, korban mentality. Yang akhirnya kita tuh selalu ya hopeless, terus merasa worthless. Hopeless tuh apa? Tidak ada harapan. Worthless, merasa tidak berdaya, tidak berharga, ya kan? Nah, ini agak subtle, makanya ini butuh latihan dulu. Pertama, latihan di tahap 1 dan tahap 2. Baru kalau udah selesai, baru ke tahap ini. Menyelami diri, melihat bahwa apakah aku sering dominannya setiap hari berada di kondisi victim mentality atau enggak. Nah, ini penting, karena yang paling penting di sini justru. Paling penting di sini. Jadi yang tadi kita omongin di atas-atas tuh yang keberlimpahan, rekaman, catatan sempurna, dominan, itu sebenarnya materinya kita harus selesai di sini dulu. Karena itu yang di atas tuh tanpa kita pikirkan terjadinya secara otomatis. Tapi di sini yang utama. Penting nggak? Sadar nggak? Yang paling penting ini, kita berada di kondisi victim mentality atau enggak setiap hari. Itu. Ini penting. Karena bagian yang paling sesegera mungkin untuk disadari itu yang di sini. Tapi paradoksnya, bagaimana bisa menyadari ini, kondisi ini sesegera mungkin kalau tidak melewati tahap 1 dan tahap 2. Bagaimana bisa gitu? Kan harusnya di sini kan poin utamanya kan, yang merasa jadi korban, victim mentality ini, yang subtle, yang halus di bawah sadar. Kan harus sesegera mungkin kan? Tapi bagaimana bisa menyadari ini, paradoksnya kalau nggak selesai 1 sama 2. Ribet emang. Jadi untuk bisa sampai ke tahap ketiga butuh selesai tahap 1, tahap 2, baru bisa aware. Nah, baru muncul sebuah awareness, kesadaran untuk bisa masuk ke tahap 3, mengalami sebagai subjek dan mengamati objeknya, apapun yang berada di alam bawah sadar sebagai objek. Informasinya, pikirannya, kayak dendamnya, kayak traumanya, kayak pengalaman masa lalu, merasa kekurangannya, victim mentality-nya, kayak apapun itu. Nah, ini sebenarnya membentuk cikal bakal akhirnya kita tuh menjadi kondisi yang seperti sekarang, mungkin pribadi nggak enakan, mengundang gangguan orang, dan lain sebagainya. Karena semesta hanya merespon menjadi cermin berdasarkan isi batinnya kita. Pertama disadari, terus disaksikan, terus keluar, terus gimana? Tolong diulang, Bang. Oke, tahap pertama tadi, ini kalau yang tahap pertama ini, ya, itu pengakuan, mengakui. Pertama, mengakui. Jadi apa yang diakui? Sensasi, rasa, keadaan, kondisi. Contoh, biar gampang nih, langsung. Contoh, kekurangan uang. Ya, lagi nggak punya uang. Ya kan? Jangan langsung pinjem. Emang ya sadari aja kekurangan uangnya. Ya kan? Jadi sadar. Apalagi ketakutan apa? Pasangan selingkuh apa? Disadari ketakutan itu. Agak-agak sulit memang, tapi ya mau gimana lagi. Kalau keadaannya demikian, kalau pasangan baik-baik aja nggak usah ditakutkan begitu. Nggak usah ya. Jadi ya, kalau misalnya, terus apa? Konflik dengan keluarga, konflik dengan, misalnya katakanlah berasal dari keluarga broken home, atau keluarga yang menyebabkan masalah kita sekarang menjadi pribadi yang nggak enakan, menjadi pribadi yang kurang. Itu kita sadari hubungan kita dengan mereka. Jadi akui yang berhubungan dengan kita terlebih dahulu. Sadari itu. Yang masih ringan-ringan ini masih ringan, karena yang ini cepet banget untuk kita langsung. Ini sistem nervous system yang pertama untuk kita sadari ya ini. Kita ngeliat uang, apa nih? Langsung yang kita pikirkan, uang. Banyak uang atau dompet kosong, apa? Nah, itu kan cepet tuh langsung tuh. Yang kedua apa? External attachment. Nah, external attachment tuh kayak bagaimana? Segala sesuatu yang sekarang kita bisa lihat keluar. Kondisi negara, ya. Kondisi, ya, misalnya, apa hubungannya kondisi negara? Ya, kalau negara nggak korupsi, saya bisa dapat pekerjaan. Ya, kalau negara nggak korupsi, misalnya gitu. Misalnya gitu. Ya, kalau nggak gitu,
pajaknya nyaman, terus kita dapat fasilitas ya, kayak gitu misalnya ya. Dan itu disadari juga gitu. Itu external attachment. Sama kayak misalnya, aku bakal bahagia kalau misalnya udah punya 100 miliar, nah gitu. Aku bakal bahagia kalau misalnya udah punya pasangan cakep, cantik, baik, kayak gitu-gitu. Padahal itu ya itu hanya objek di pikiran aja. Nah, itu yang kemelekatan terhadap objek luar, ya, external attachment. Nah, tahap 1, tahap kedua coba selesaikan dulu, baru bisa ke tahap ketiga, yaitu melihat dua sumber utama kekurangan, lack mentality dan victim mentality di bawah sadar. Nah, itu baru mengalami subjek dan mengamati objek. Nah, gitu. Jadi satu, mengakui, merasakan, total ya. Kedua, melihat rasa kamu terhadap external attachment, dunia luar, apapun itu. Kan termasuk masa depan itu kan masih di luar tuh. Gak kamu rasakan sekarang tuh kan. Itu kan keluar tuh. Aku nanti bakal dapet, nah aku nanti mau punya mobil apa gitu. Itu sadari sampai kita netral aja. Nggak menggebu-gebu gitu. Aku bakal bahagia kalau ini. Nah, yang nggak ada hubungan sebenarnya kita dengan itu. Itu objek aja. Kebahagiaan tetap ada di sini kok. Tapi kita lepaskan agar kita bahagia ketika untuk udah dapat ini, dapat itu, udah masuk surga atau gitu. Padahal itu cuma objek. Kebahagiaan tetap di sini sekarang. Mau ada objek apa enggak? Itu aslinya ya. Mungkin agak sulit karena mungkin selama ini doktrin berdasarkan validasi dan hadiah. Maka mungkin ketika mendengar ini agak sulit ya. Padahal memang kebahagiaan itu di sini, di kita sekarang, adanya sekarang. Segala sesuatu itu objek, tidak berhubungan sama sekali. Bukan tentang itu. Makanya ketika tidak sadar, akhirnya selalu mengaitkan dengan objek apapun di luar. Aku baru bahagia ketika ini, aku baru bahagia ketika itu, dan lain sebagainya. Makin melekat dengan identitas rasa kekurangan, merasa jadi korban, dan ketidaksadaran. Begitu. Oke, selesai ya sebenarnya itu tahap 1, 2, dan 3. Nah, kalau sudah sampai di sini, sebenarnya segala istilah tadi ya, pengakuan rasa eksternal, ya pengakuan dulu pertama, terus baru kedua rasa eksternal atau objek luar. Ya oke, betul ya. Kurang lebih demikian. Pertama pengakuan, mengakui kondisi diri sendiri. Yang kedua baru tentang eksternal, objek eksternal, betul. Oke Bang Supatman, terima kasih ininya. Kesimpulannya ini. Oke, bagus. Nah, baru tahap ketiga. Tapi ya, tahap ketiga selesaikan dulu tahap 1 dan tahap kedua, oke? Tahap ketiga ya melihat gampangnya kamu tuh korban apa enggak dalam dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari, dah gampangnya gitu. Merasa jadi korban enggak nih? Nah, kalau merasa jadi korban, Tuhan pun disalahkan. Kenapa hidupku begini, ya kan? Tuhan pun disalahkan kalau sudah merasa jadi korban. Oke, setelah selesai tahap 1, tahap 2, tahap 3, ya sebenarnya segala istilah tadi, ya apapun tentang healing, ya intuisi, penerimaan, memaafkan, cinta kasih. Ketika kita kembali ke wholeness, itu bukan lagi istilah tapi praktek. Kita nggak perlu lagi mengatakan aku udah ikhlas, karena udah ikhlas beneran. Ya, karena kita sudah wholeness, sudah kesatuan, sudah cinta, sudah oneness, tanpa perlu bilang lagi menggunakan kata-kata. Ya, aku sabar, nggak ada menggunakan aku sabar, karena udah pasti sabar, udah secara mengalami kesadaran atau kesabaran itu sendiri ya. Jangan dikatakan karena itu masih dengan mental korban, aku pasrah, aku ikhlas, aku sabar, yang justru hanya akan memperkuat identitas sebelum berproses dari kesadaran tadi, malah kembali lagi ke sebelumnya. Maka kalau sekarang setelah kita sadar tadi, melakukan prakteknya dengan tepat dan dominan berada di kesadaran, sehingga akhirnya hanya tinggal menerima apa yang kita pancarkan, maka sekarang ya kita mudah bergeser, transisi dari yang tadi semesta mencatat, merekam niat kita, dan hanya memantulkan kembali kepada diri kita. Dan sebenarnya semua yang telah terjadi di masa lalu udah direkam, niat-niat kita yang terbaik untuk kita sendiri. Dengan segala niat, dengan segala intensi, ya, tanpa sadar mungkin dulu juga berada di zona rendah, itu semua hanya di masa lalu. Yang penting sekarang ya, udah, yang masa lalu itu udah selesai, hanya ada sekarang. Jadi ketika kita sudah sadar sekarang, berita baiknya adalah
segala niat tadi yang berada di masa lalu, niat apa? Misalnya contoh, misalnya berkata gini, ih, gitu kan, aku tuh pengen deh punya mobil, misalnya mewah kayak begitu. Tapi lihat, kayaknya itu hasil dari korupsi deh. Mungkin bisa jadi begitu. Nah, itu juga dicatat loh sama semesta sebenarnya. Karena catatan semesta tuh nggak peduli soal ininya. Karena ada yang nggak peduli soal tadi perkataan kita. Dia langsung emosinya apa, objeknya apa. Nah, itu kesel karena ada rasa kesel sama ada mobilnya tadi. Misalnya, yang kita lihat mungkin ada pikiran lagi terlepas fakta atau enggak hasil korupsi misalnya. Nah, itu dihubungkan sama semesta. Jadinya kita sulit mendapatkan itu. Ya, terlepas dari apapun yang misalnya telah kita tadi dilakukan dan sudah kita pikirkan di masa lalu, kalau udah sadar sekarang itu udah lenyap, nggak perlu lagi. Atau misalnya contoh lagi, misalnya seorang pria misalnya. Kita seorang pria terus disenggol sama perempuan gitu, atau dia ribut atau berisik banget teriak-teriak gitu, terus kita ngebatin gitu kan, wah, cewek ganggu gitu kan, itu dicatat gitu. Terus tanpa sadar juga kita mungkin ngelihat cantik gitu segala macam, itu kan juga dicatat sama semesta gitu, dicatat gini, cewek cantik ganggu gitu. Nah, kita jadi sulit tuh secara nanti objektif ngelihat lagi. Makanya sekarang banyak sekali akun-akun mungkin ya, kalau soal percintaan ya, tapi lihat narasinya. Jangan mencinta, kalau misalnya untuk laki-laki, jangan jatuh cinta sama wanita. Loh, apa hubungannya? Kan kita cuma memantulkan apa yang kita pancarkan. Ketika kamu punya pengalaman tidak baik, buruk terhadap pasangan atau lawan jenis, ya karena pengalaman itu pengalaman masa lalu, jangan diperkuat lagi dengan identitas yang udah terjadi. Sampai akhirnya trauma, menikah trauma. Enggak begitu konsep semesta ini. Kalau sekarang sudah sadar, dan sudah melihat masa lalu dari kacamata objektif secara sadar, itu sudah terjadi masa lalu. Itu bukan patokan. Apalagi patokannya berdasarkan emosi pada saat itu. Jadi seakan-akan, nggak mungkin nih. Aku jadinya nggak mau lagi berhubungan. Apalagi itu dicatat sama semesta dan sudah masuk ke dalam bawah sadar. Nah, itulah jadi mental korban gitu. Jadi tanpa sadar akhirnya membuat narasi seolah-olah, oh, janganlah mencintai, janganlah ini, karena nanti bakal begini dan begitu. Misalnya ya, katakanlah, janganlah mencintai perempuan dengan sepenuh hati. Ya, misalnya gitu kalau bagi laki-laki gitu kan. Sama yang perempuan juga. Laki-laki itu, kalau kamu tuh tidak sadar sebagai wanita, gitu misalnya kan yang ngomong wanita, perempuan gitu kan. Mereka itu cuma butuh itu narasinya begitu, karena narasi tentang pikiran yang sebenarnya itu mereka tanpa sadar hanya memperkuat identitas dari rasa victim mentality-nya. Padahal ingat, semesta netral, semesta tidak pernah punya niatan seperti itu, gak ada. Ya memang di masa lalu terjadi dengan frekuensi yang selaras dengan itu, bukan sekarang akhirnya diperkuat lagi dengan identitas yang sekarang akhirnya membuat jadi narasi yang berulang-ulang, akan jadi pola. Nggak begitu, karena kita hanya tinggal menerima apa yang terpancar dari batin kita. Enak sebenarnya kalau sudah berada sampai di tahap ini, tapi kan sulit ya, karena tahap pertama dan tahap kedua aja belum selesai. Mungkin begitu. Kurang lebih demikian ya. Jadi jangan takut ya teman-teman, mungkin dari intensi niat yang udah terjadi di masa lalu. Kan di sini materi pada malam hari ini kan catatan sempurna, rekaman semesta ya kan. Jadi benar yang dulu dicatat, iya, termasuk intensi, ketakutan, frekuensi rendah, benci, amarah, ya kan, takut, penyesalan. Namun kalau kita sekarang mau sadar, berarti sudah lepas dari pola tersebut, ya. Yang ada sekarang hanya kesadaran. Jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi. Walaupun sudah dicatat zaman dulu, tapi yang sekarang lebih dominan. Jadi yang diberikan semesta, yang dipantulkan ya tinggal dari sekarang. Gitu aja. Karena yang lalu udah selesai, energinya sudah selesai. Nah, energinya sekarang ketarik ke kekosongan, ke ruang kosong saat ini, ke kesadaran, agar dinetralkan kembali, karena kita adalah kesadaran dan kekosongan itu sendiri, dan kita akhirnya ya disimpulkan menjadi kita menerima apa yang kita pancarkan. Oke, itu aja sih teman-teman materi pada malam hari ini. Ya, jadi rekaman catatan sempurna itu memang
tinggal menyelaraskan saja realitas ya, kita sekarang sudah berubah. Jadi sama juga realitas 3 dimensi fisik itu akan mengikuti alur daripada batin kita yang sadar sekarang. Lalu kita masuk lagi ke identitas transisi yang baru, yang telah dirubah karena ini dipilih dari kesadaran. Oke, teman-teman, kita sudah cukup ya pada malam hari ini. Jadi silakan teman-teman bagi yang ingin mendapatkan rekaman materi pada malam hari ini masuk grup, karena ini setiap Rabu malam itu adanya di grup, bukan materi yang di hari Minggu. Jadi ini ya khusus aja bagi teman-teman yang di grup, karena nanti rekamannya juga dan ada segala materi berada di grup. Gimana cara masuk grupnya? Tinggal lihat di link profile aku, kan ada bio ya, ada bio link website itu ya. Jadi caranya ini tinggal ini masuk ke link. Bentar, mungkin aku harus tunjukin dulu biar gampang. Ini teman-teman. Sebentar. Nah, ini kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak nih? Nah, jadi gini, ini silakan masuk aja ke sini, ke link ini ya. Linknya di mana? Di bio profile aku nih, TikTok nih ada bio profile kan. Nah, masuk linknya. Nah, terus ada paling utama nih ya, WA group. Nah, terus di bawah juga bisa kasih donasi, kalau mau kasih donasi berapapun bebas, kasih dukungan sebebasnya aja, tapi nggak perlu lah. Ini santai aja dulu, kita masih awal-awal nih, masih pertemuan kelima ya. Jadi cara masuk grupnya tinggal masuk ke website ini, terus lihat WA group, terus klik masuk deh ke WA group untuk menikmati materi setiap hari Rabu malam. Oke deh teman-teman, begitu aja. Terima kasih telah hadir pada malam hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, aku menunggu 2 menit. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Oke, gimana caranya meditasi agar dapat hening, Kak? Pikiran fokus ke satu titik. Terima kasih ya, Kak Laura. Sebentar aku ubah posisi kakiku dulu. Oke, nah, gimana caranya meditasi agar dapat hening? Oke, ini meditasi hening. Pikiran fokus ke satu titik. Oke, aku jelasin dulu ya, Kak Laura. Meditasi itu, nah sekarang gini, aku buat 2 pernyataan, buat 2 pertanyaan, biar pikiran, walaupun ini kesadaran tapi butuh pikiran untuk mencerna dulu terlebih dahulu. Mohon simak baik-baik. Ada 2 pernyataan nih. 1, meditasi dengan pikiran. 2, meditasi dari pikiran. Mana yang benar? Sekali lagi ya. 1, meditasi dengan pikiran. 2, meditasi dari pikiran. Mana yang benar? Mana yang benar? Coba silakan. Jawab 1 atau 2? Dari pikiran. Nah, oke. Nah, akhirnya di sini ketemu masalahnya. Dari ini, meditasi dari pikiran. Kalau meditasi dari pikiran, yang muncul apa? Justru yang muncul pikiran itu sendiri. Gitu. Oke, nggak apa-apa, jawabannya nggak apa-apa ya. Nggak salah, maksudnya ini karena justru malah bagus belajar sebagai konsep terlebih dahulu. Jadi gini, ketika meditasi dari pikiran, bukan dengan tuh kita membersamai dengan pikiran. Kalau meditasi dari pikiran, maka yang muncul tuh bukan meditasi, maka itu sebenarnya bukan aktivitas meditasi, tapi berpura-pura meditasi. Kok gitu? Nah, ketika kita meditasi tapi hasilnya dari pikiran, ya, maka segala yang kita pikirkan itu justru muncul
malah bukan meditasi, Pak, tapi malah konsentrasi, malah fokus. Padahal meditasi bukan fokus. Meditasi itu kesadaran itu sendiri. Makanya jadi misalnya ia malah menghindari karena dari pikiran, karena justru nanti ketika pikiran muncul kita hindari lagi dengan pikiran. Contoh, katakanlah ini contoh misalnya. Ini aku punya jari, ya kan? Ini ketusuk jarum. Nah, ketusuk jarum, aku butuh jarum satu lagi untuk ngecongkel agar jarum yang di sini lepas. Ini aku nggak ada jarum, jadi gini, contoh aja gampang. Nah, tapi ketika aku sudah lepasin jarum yang di sini, tadi ada 2 jarum yang ketusuk di sini, ada jarum yang di sini. Terus karena untuk melepas jarum di sini, aku butuh jarum satu lagi. Tapi ketika jarum di sini lepas, yang di sini nancep ke sini. Nggak selesai. Jadi dari pikiran begitu. Dengan pikiran, bunuh pikiran. Nggak selesai, capek. Nah, kadang banyak sekali yang salah paham di situ. Jadi meditasinya dari pikiran. Berarti itu bukan meditasi. Itu cuma pura-pura meditasi. Nah, jadi gimana meditasi dengan pikiran? Maksudnya gimana? Meditasi dengan pikiran itu kita membersamai pikiran. Karena tanpa pikiran kita nggak mungkin bisa meditasi juga. Karena kita pasti melewati pikiran. Makanya dengan pikiran, membersamai pikiran. Ya. Nah, dengan pikiran ini kita sadar bersama pikiran. Oh, oke. Berarti aku yang sadar, aku yang tenang, aku yang santai. Walaupun kita sedang dengan pikiran, tapi aku yang sadar membersamai pikiran. Aku menyaksikan pikiran. Aku mengamati pikiran. Memang agak sulit karena kalau tidak mengalami secara langsung meditasinya, karena ini sulit membedakan. Tapi ketika kita dapat jedanya, nah ini, jedanya itu yang penting. Makanya kayak aku kan kalau tadi meditasi itu kosong kan, karena kosong, kecuali diniatkan dari kesadaran membayangkan sesuatu, baru muncul tuh gambar gajah kayak gajah warna pink kayak, ya kan? Tapi kalau aku tutup mata, diam, ya kosong, murni kosong. Dan aku tahu yang kosong itu apa. Yang tahu kosong itu apa? Yang tahu bahwa di sini kosong dan nggak ada gambar. Ya kesadaran, nah itu kesadaran mengamati pikiran. Jadi untuk Kak Laura tadi, gimana caranya meditasi agar dapat hening? Pertama, sadari bahwa kamu bukan pikiran. Jadi, kamu membersamai pikiran. Meditasinya berarti dengan pikiran. Kamu membersamai pikiran. Kamu menyelubungi atau kamu ya memeluk pikiran itu. Pikiran ada, tapi kamu sadar si pikiran itu. Kamu cintai, kamu sayangi pikiran itu. Agar dia tidak datang dari pikiran. Image-nya, tayangannya, ya. Itu dari pikiran, jadi muncul terus. Tapi kalau kamu dengan pikiran, membersamainya gitu ya, ya kamu meditasi dengan pikiran. Maka segala tayangan apa yang pun yang muncul, kamu sadari, ya nggak apa-apa, aku bersamamu kok, aku denganmu kok, gitu. Aku denganmu kok pikiran, tenang aja, santai aja. Gitu, bisa nggak dibedakan itu dulu? Kak Laura mana tadi? Nah, jadi ingat meditasi itu bukan fokus ke satu titik, malah bahaya itu dari pikiran lagi. Gitu ya, makanya banyak orang tuh salah paham di situ. Ya kenapa? Karena memang nggak ngalamin sih ya. Makanya susah. Padahal ini yang mudah, ini bukan fokus, ini bukan konsentrasi, ini hening total dan mengamati pikiran. Makanya membersamai kita dengan pikiran. Iya, oke, wah menyatu. Utuh ya Mas, iya. Nah, Kak Neneng ya. Begitu, gimana kurang lebih? Bisa dipahami, nggak untuk dipahami sih, ini untuk dipraktekkan sih memang. Makin dipahami, makin berusaha dipahami, makin bias, makin diintervensi pikiran nanti. Praktek aja udah. Bisa kayak ya, yang penting praktek ya. Praktek di sini yang penting konsepnya kita paham, oh ini bukan konsentrasi, bukan capek. Karena nggak mungkin meditasi capek. Kalau meditasi capek, itu pasti pura-pura. Itulah yang dari pikiran tadi. Semua sensasinya datang dari pikiran. Seberapa lama pun kita kalau meditasinya betul, nggak akan capek. Enak. Aku 3 jam berturut-turut ya enak. Paling lama kayaknya aku 3 jam. Nggak perlu lama-lama juga, ya 3 jam. Nggak perlu lama-lama sampai 6 jam. Aku paling lama juga 3 jam kok. Tapi enak kan. Nah gitu. Dan akhirnya
bukan sebuah jadi rutinitas atau ritual tertentu. Kalau sudah enak ya biasa, bahkan mau. Karena yang nanti akhirnya bukan lagi soal aktivitas meditasi, tapi keadaan hidup sehari-hari itu namanya meditatif. Sudah menjadi meditatif. Segala sesuatu tuh aktivitasnya sudah menjadi meditasi itu sendiri. Gitu. Oke ya, berarti cukup sampai sini. Ya, ini mungkin aku ingatkan kembali, gampang masuk grupnya, tinggal ke sini. Apa? WA grup ya. Oke ya, nah gitu. Cara masuk ke link ini ya tinggal klik bio profile aku di TikTok. Terima kasih Ilmiata, sama-sama. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Aku mungkin juga tutup sambil ini ya, sambil ngecek-ngecek presensi. Ada Bang Putra, Rahayu Autopart Mobil Indo, ada ARM, ada Zephyr, Snowy, Meni Kediri, Martini, Tien, Yusrizal, Laura, Gautama, Neneng, Supatman, Popi, Tarigan, Jaya, dan Adentre. Semuanya terima kasih. Sama-sama juga Bang Adentre, maka kita sama-sama juga Kak Neneng. Terima kasih juga dan selamat malam. Kita akan berjumpa lagi di waktu-waktu berikutnya. Sampai bertemu, sampai jumpa di kesadaran-kesadaran lainnya. Bye-bye, see you later dan selamat beristirahat.